sebelumnya terima kasih kembali rekan-rekan yang sudah bergabung untuk sesi Data and Computational Journalism Conference untuk sesi web scraping dengan Python. Siang ini kita kehadiran Mas Sony. Mas Sony, saya bacakan dulu profil singkat beliau. Mas Sony saat ini adalah Managing Editor Video and Digital Distribution di Kompas.com. Beliau juga yang menangani visual interaktif Kompas. Dan juga, kalau saya Mas ya udah kenal semua kan, kita sering ketemu juga di beberapa sesi serupa. Kita langsung saja deh ke Mas Sony. Mas Sony, mungkin lebih enak seperti sesi sebelumnya ya, kita ongoing saja, kalau nanti ada pertanyaan sepanjang jalan dari teman-teman akan saya sampaikan. Gitu. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Sony. Silakan. Baik, terima kasih. Sambil saya share ya presentasi saya. Mas Yeri dan teman-teman, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa saya jurnalis, saya bukan programmer, saya bukan orang yang ahli di coding gitu kan. Maka ketika saya diminta untuk sharing pengalaman saya soal basic Python untuk web scraping, saya mohon izin bahwa ya tadi saya bukan pakarnya sebenarnya, saya cuma seorang jurnalis yang kebetulan senang soal coding dan kemudian belajar Python. Saya gunakan untuk keperluan jurnalistik dan sekarang saya gunakan untuk keperluan bisnis ya. Jadi cara yang saya pakai ini mungkin cara cowboy lah. Coba gagal, trial and error, coba gagal lagi, coba gagal lagi. Begitu coba cara lama dipakai untuk yang website baru gitu kan. Dicoba gagal, coba lagi dan sebagainya. Itu terus yang saya lakukan sampai sekarang. Sehingga apa yang saya sampaikan ini kepada teman-teman saya pesan kalau memang pengen serius belajar di Python gitu kan untuk web scraping atau untuk apapun, silahkan teman-teman jangan berhenti di presentasi kali ini ya. Silahkan nanti belajar karena pada intinya adalah web scraping itu nggak cuman Python gini doang, hari ini doang gitu kan. Web scraping bukan cuman Python. Kita bisa programming Python, tetapi kalau kita tidak tahu apa itu web, strukturnya kayak apa, cara ngebangunnya kayak apa, ya percuma juga. Kita nggak akan paham, mentok lagi. Karena dasarnya web scraping adalah HTML. Jadi kalau teman-teman ada yang belum pernah pegang HTML, apa sih itu kode P, apa sih kode div, apa sih span dan sebagainya, ya percuma ya karena mau nggak mau harus paham sedikit aja apa sih div, apa sih span, apa sih img, apa sih anchor gitu dan sebagainya. Sebaiknya paham itu, tidak harus menguasai, paham membacanya saja. Dan satu lagi, Python itu powerful, sebuah bahasa pemrograman yang sangat-sangat luas kegunaannya. Belajarnya juga nggak mudah. Memang ini adalah salah satu, biasanya ya Python itu digunakan oleh programmer sebagai bahasa pemrograman awal. Pemrograman buat pemula untuk belajar programming gitu kan. Karena apa? Memang strict banget bahasanya tuh benar-benar ya sebuah bahasa pemrograman yang kaku tetapi ya memang mudah dipahami. Gitu. Belajarnya nggak mudah. Plus kalau kita mau scraping itu zaman sekarang itu pengamanan sebuah website itu semakin ketat gitu. Zaman tahun-tahun lalu saya scraping YouTube, Instagram dan sebagainya itu lebih mudah. Sekarang banyak diblokir gitu kan. Begitu masuk akun saya diblokir, dan sebagainya. Jadi pengamanannya sangat ketat. Jadi kalau kita pakai cara A berhasil, besok belum tentu berhasil, harus ubah cara B dan seterusnya. Belajar terus. Dan karena tadi kita belajar, waktunya habis buat belajar, gitu kan, waktunya banyak kita luangkan waktu untuk sana. Kalau cuma buat web scraping doang, web scraping cuma salah satu bagian kecil aja dari penggunaan Python. Apalagi scrapingnya cuma buat 100 baris, 200 baris, 300 baris. Aduh, sayang sekali. Jadi saran saya nih, setiap hari bukalah laptop gitu kan, belajar 30 menit Python, terus belajar terus, bukan cuma untuk web scraping, tapi juga untuk olah data dan sebagainya. Untuk sekarang ini saya di Kompas.com sebagai redaktur pelaksana.
saya handle untuk video dan sosmed. Setiap hari saya selalu mengolah data sekitar 50.000 baris data setiap hari. Saya olah dari sosmed maupun dari YouTube gitu kan, atau dari manapun lah ya yang saya gunakan untuk saya baca datanya setiap hari. Nah, gimana caranya kita mau belajar Python dan sebagainya? Gampang, mulailah dari sini dulu deh. Beginningnya dari sini dulu. Dulu saya nggak dari sini. Awalnya bukan dari W3 Schools ini, bukan. Saya download ebook gitu kan, ebook soal basic Python. Kebetulan di situ ada web scraping gitu kan. Ya udah saya baca gitu kan, pelan-pelan. Tetapi sebenarnya kalau teman-teman semua mau mengawali ya, mulai runut dari sini deh. Gitu kan. Apa itu variabel, apa itu operator gitu kan, komparasi atau apalah looping di Python dan sebagainya. Nah, di W3 Schools ini sekalian saja karena di situ ada beberapa topik ya, ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada PHP, ada Python. Khususnya kalau mau web scraping doang nih, web scraping doang, pelajarilah HTML dan Python. CSS perlu nggak? Ya sedikit lah, makanya sini warnanya agak saya redupin gitu kan. Ya antara perlu dan nggak perlu lah sebenarnya. Tapi yang paling utama adalah HTML dan Python. HTML silahkan dibaca-baca, dipahami aja. Kalau Python harus dipraktikkan. Harus dipraktikkan. HTML dipraktikkan dikit-dikit boleh, tapi nggak harus yang wow banget lah istilahnya begitu. Silahkan. Karena yang mau kita bongkar, yang mau kita scrap itu adalah web. Dan web itu dibangunnya menggunakan HTML. Maka nggak mungkin kita istilahnya mengobrak-abrik ya istilahnya. Mengobrak-abrik atau mencomot-comot bagian-bagian dari web ini tanpa mengetahui, loh ini dibikinnya pakai HTML, tapi kita nggak tahu soal HTML. Jadi mustahil itu. Sip. Nah, sekarang kenapa Python? Kenapa sih harus Python? Emang nggak bisa scraping pakai yang lain? Saya biasanya menggunakan Google Spreadsheet, import HTML, kemudian import XML, import feed, dan sebagainya. Bisa nggak itu? Bisa. Saya pakai webscraper.io, tools atau add-ons yang ada di browser. Nggak perlu coding. Beberapa minggu yang lalu, saya bersama teman-teman Journal Coders, mungkin ada yang datang di sini, belajar scraping tanpa perlu coding, tanpa ngetik dan sebagainya. Bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Tetapi untuk tools yang gratisan seperti itu biasanya terbatas kemampuannya. Kemampuannya misalnya hanya bisa untuk beberapa halaman misalnya, atau disimpan datanya paling cuma berapa baris gitu. Atau nggak bisa dia nembus halaman yang ada proteksinya gitu. Misalnya harus login dulu. Oke, sudah bisa login, begitu dimasukin ke tools-nya nggak bisa, harus buka lagi dan sebagainya gitu lah. Plus keamanan website itu sekarang semakin ketat, tools gratisan kayak gitu kan. Bahkan yang berbayar pun kadang juga nggak bisa nembus misalnya. Karena ketahuan, kamu pakai tools mau ambil data saya. Nah, sejumlah website itu tidak membolehkan melakukan scraping. Ya, diblokir langsung misalnya. Nah, dengan Python, teman-teman bisa melakukan. Ya, tidak mustahil lah. Ada yang mustahil, ada yang tidak gitu. Nah, Python itu sebenarnya adalah ya bahasa pemrograman yang multifungsi. Fungsinya nggak cuma scraping, banyak banget. Saya bisa bikin website menggunakan Python. Python bekerja di server website ya, di web server, kemudian di-generate file HTML-nya via Python. Buat download dan sebagainya, mengelola file di dalam server itu bisa. Untuk data science ya, misalnya bikin AI misalnya, bikin analisis pemodelan data dan sebagainya, itu juga bisa. Bikin mesin otomatisasi, misalnya gini. Saya biasanya setiap hari buka data, buka aplikasi, setiap hari yang saya klik adalah tombol ini di ujung kiri, sama tombol di ujung kanan, sama di tengah, dan sebagainya. Lokasinya selalu itu saja. Saya bisa menggunakan Python untuk otomatis ya, habis klik ini, berulang-ulang terus, saya diam aja, udah tinggal melototin aja. Oh ya, robotnya begini, oh ya begitu. Itu bisa dilakukan dengan Python. Bikin game juga bisa. Ya, jadi tidak berhubungan dengan web, itu bisa.
Python bisa terintegrasi dengan aplikasi atau platform lain. Nanti saya contohkan. Kita praktiknya menggunakan Python yang sudah ditanam di Google. Ya, mesinnya Google sanalah. Google punya sebuah program aplikasi lah, aplikasi online. Kita bekerjanya di sana. Nggak harus nginstal Python. Banyak forum dan library. Banyak forum gimana maksudnya? Ya, banyak yang mendukung, banyak yang mengembangkan Python ini. Kelemahannya Python yang versi terbaru apa, bug-nya apa, dikasih tahu di situ. Library, banyak yang bikin library itu kayak apa ya, software kecil gitu lah, yang ditanam di dalam Python-nya. Jadi Python default-nya kayak gini, terus library-nya ditambahkan di situ, mempersingkat proses pemahaman kita terhadap Python. Nah, salah satunya nanti akan kita gunakan untuk web scraping. Nah, kenapa kalau web scraping, kenapa nggak pakai R aja? Kemarin ada yang ikut R ya mungkin ya. Saya tidak bisa banyak berbicara soal R karena saya tidak mendalami itu. Saya sempat belajar R, tetapi kemudian itu tidak menjawab kebutuhan saya tentang soal multifungsinya ya, multifungsinya. R itu lebih difokuskan untuk mengolah data, statistik, analisis data, kemudian tadi pemodelan. Memang sama karena kita ngomong soal data ya olah data yang kita cari. Tapi sebenarnya yang saya cari bukan cuma itu. Saya lebih fokus ke bagaimana cara dapetin data berukuran sangat besar yang nggak bisa ditembus dengan R. Ya, ketatnya website tadi biasanya gitu, nggak bisa ditembus pakai ini, tapi harus pakai ini dan caranya ini dan sebagainya. Sekali lagi saya belajarnya otodidak, cowboy gitu kan, maka cara saya benar atau enggak, yang penting hasilnya saya dapat gitu aja. R juga terbatas integrasinya dengan aplikasi lain. Ya. Mungkin ada beberapa aplikasi yang bisa ditanemin kode R di situ, kemudian dijalanin bareng gitu. Tapi ada sebagian besar yang enggak. Gitu. Contohnya apa misalnya ya? Untuk aplikasi peta QGIS, mungkin Mas Slamet GP mungkin tahu di sini, pasti tahu deh. QGIS itu bisa ditanemin bahasa pemrograman Python. Ya. Bahasa programming Python-nya bisa running di QGIS sehingga bisa menampilkan peta yang dijalankan atau di-generate pakai Python tadi. Tetapi bisa nggak dengan R? Sejauh ini saya belum tahu bisa atau nggak QGIS menggunakan R. Tableau juga begitu. Kalau Tableau kayaknya R sudah bisa deh. Setahu saya masih tidak bisa. Tapi ya terbatas lah, tidak seperti Python. Terus butuh memori besar. Ya karena mengolah data ya, dia harus menyimpan memori datanya itu disimpan di dalam memori. Dan semakin besar data yang kita olah, maka memorinya makan banyak banget. Makanya ketika running R itu biasanya ya, minimal RAM-nya 4 GB. Minimal itu. Kalau mau cepat ya digedein lagi dan sebagainya. Kalau mau lincah dan sebagainya. Saya di sini prakteknya menggunakan RAM 16, jadi ya lumayan lancar lah istilahnya begitu. Oke, sekarang saya akan demo sedikit tentang penggunaan Python. Penggunaan Python yang selama ini saya lakukan gitu kan. Ini hanya salah satu saja, salah satu. Contohnya apa? Saya setiap hari download datanya saja nih. Channel-channel di YouTube karena saya setiap hari mengelola video di YouTube dan sebagainya. Channel-channel di YouTube. Entah kompas.com, entah media-media yang lain, entah channel-channel hiburan kayak Deddy Corbuzier misalnya, atau Lapor Pak, dan sebagainya. Saya setiap hari pantau. Nah, kalau saya buka satu-satu channelnya, bayangkan berapa banyak waktu yang saya butuhkan untuk membuka satu-satu. Ngeliatin satu-satu, views-nya yang paling gede yang mana. Mana yang lagi tiba-tiba hype, gitu, naik, dan sebagainya. Maka yang saya lakukan adalah saya ambil datanya. Saat ini juga saya pengen misalnya ada 10, ada 100 channel yang ingin saya pantau gitu. Maka saya akan melakukan ini. Saya sudah membuat skripnya gitu kan. Saya cukup jalankan Python
Saya simpan di sini ya, skripnya, tarik, YT, media. Saya praktikkan di sini menggunakan aplikasi menggunakan aplikasi yang sudah saya install, aplikasi Python yang saya install sehingga lebih cepat menjalankannya. Oke, ini belum saya enter. Saya tinggal enter aja. Sorry. Jangan-jangan saya salah nih. Oh, sorry. Maaf ya, maaf. Saya keliru, bukan di situ maksudnya. Baru praktek udah langsung gagal ya. Sebentar. Oke, saya gedein dikit. Pas.com, Kompas TV, Tribun News, TV One, CNN, Mergera.com, Detik.com, Kumparan, Official, langsung cepat. Mari kita lihat hasilnya seperti ini. Ada sekitar 329 baris data. Ya. Langsung, hanya dalam waktu 1 menit, nggak nyampe. Ada tadi berapa? Mungkin sekitar 12-an channel yang saya buka. Terus ada lagi misalnya TikTok misalnya. TikTok itu gimana ngambil datanya? Susah banget loh. Gitu. Maka yang saya lakukan adalah, udahlah saya contohin aja deh, kompas.com deh. Dah, langsung dapat datanya. Nggak nyampe 10 detik, nggak nyampe 5 detik. Ya. Begitu cepatnya, itulah powerful-nya sebuah bahasa pemrograman, terutama Python ya, untuk menghasilkan data, narik data. Bentar, saya balik lagi ke presentasi. Oke. Sampai di sini sudah ketahuan ya betapa powerful-nya Python ditambah dengan kecepatan internet yang bagus misalnya gitu kan. Di tempat saya internetnya biasa-biasa aja, saya pakai paket dasar lah gitu. Tapi bisa menghasilkan data secepat itu. Kebetulan cuman ya sekian baris lah, nggak banyak, cuma 300 berapa tadi. Mas Sony boleh sambil nanya? Ya, silakan. Yang tadi Mas Sony tampilkan itu yang data yang ketarik itu metadatanya saja atau termasuk audio video filenya juga? Cuman metadatanya. Ya, saya tidak mengambil filenya karena bagi saya nggak penting itu. Tapi kalau saya mau ngambil gambarnya misalnya, ngambil videonya misalnya, ya bisa. Tapi ya itu kan gede banget ukurannya, pasti bergiga-gigabyte. Nah itu butuh proses ya, kecepatan internet kalau kayak gitu kita mainnya. Nah, scraping, nanti saya jelaskan bedanya scraping sama crawling itu apa. Scraping itu kita comot-comot aja, klik-klik aja datanya kecil-kecil. Tapi kalau mau ngambil filenya, ya bisa. Wah, tapi ya, mohon maaf, itu pencurian besar sebenarnya. Ya. Kita ngambil datanya. Kita ngambil filenya, itu pencurian besar. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan sambil jalan juga boleh nanya ya ke Mas Sony. Kita santai aja. Boleh sambil lanjut, Mas? Oke, lanjut ya. Ini contohnya tadi. Saya ambil tarik datanya, maka kemudian bisa tarik segini banyak. Hanya dalam waktu 1 menit lah, nggak nyampe. Buat apa sih ngumpulin data itu? Ya terserah, mau buat apa. Misalnya kita membuat tulisan komparasi YouTube artis gitu kan. Dari situ diperkirakan kira-kira ini revenue dari YouTube-nya tuh berapa gitu. Siapa artis paling tajir dari YouTube misalnya ya. Bikin tulisan soal itu. Atau ini juga data sosial media yang saya tarik ya nggak setiap hari lah, tapi setiap pekan selalu saya ambil gitu. Saya ingin lihat media-media di Indonesia itu seperti apa sih polanya, nguploadnya tuh kayak apa sih. Sekali lagi, Instagram itu tidak mudah untuk di-scrap. Pasti diblokir. Pasti itu. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah cuma ngambil data permukaan saja. Misalnya ya, tadi ya gambar, nama gambarnya, linknya, kemudian captionnya,
jumlah likes, jumlah views, favorit, apa ya, likes ya, share-nya berapa, cuman itu aja. Tetapi dalemannya misalnya reach-nya berapa, itu keterjangkauan. Nah, itu nggak bisa masuk ke sana. Itu udah data ya, data internal yang di dalam dan hanya bisa dibuka via dashboard-nya masing-masing. Nggak bisa dilihat dari sini. Oke, dari sini kemudian muncullah begini. Ya. Sebaran jumlah konten Instagram beberapa media di Indonesia, nggak cuma 1, 2, 3, 4, tapi ada mungkin sekitar 10-an yang saya ambil, 10 atau 15 gitu. Ternyata ketahuan bahwa kebanyakan kontennya diupload pada jam-jam atau peak hour-nya adalah di jam-jam istirahat. Istirahat makan siang, kemudian pulang kerja sampai jam 9 malam. Inilah karakter admin media-media di media di Indonesia untuk posting Instagram. Ada pertanyaan dari Mas Jip ini. Ya, kalau misalnya kebutuhannya untuk data rentang sebulan, itu strategi dan penampungannya bagaimana, Mas Sony? Sebulan ya? Ya. Contohnya data apa nih? Ini ya, misalnya Instagram ya. Boleh. Ya, Instagram ya berarti kita atur nih waktunya nih sebulan gitu kan. Kita atur mulai tariknya kapan, selesai tariknya kapan. Misalnya gini, kita pengen tahu sebuah konten selama 1 bulan itu performanya berapa, seperti apa. Maka kita harus perlakukan semua konten itu harus berjalan sampai 1 bulan. Baru kita tarik datanya. Jangan ada yang lebih, jangan ada yang kurang, supaya bisa dikomparasikan, apple to apple kalau mau membandingkan. Jadi misalnya misalnya di konten ini sudah 1 bulan berjalan. Kita ambil 1 bulan sampai misalnya 30 hari lah. Kita tarik terus datanya setiap hari misalnya. Begitu hari ke-30 kita stop, mesinnya kita hentikan. Bisa secara otomatis atau secara manual. Terus yang ini baru kemarin misalnya. Maka juga dia dari hari kemarin sampai 30 hari kemudian kita tarik terus datanya. Berhenti sampai hari ke-30 misalnya. Kita stop. Baru setelah kita kumpulkan, kita merge datanya bareng-bareng kan. Oh, yang ini sudah 30 hari. Kita bandingkan satu sama lain. Ya, ketahuan ini apple to apple ya. Performanya si ini, judulnya ini, kontennya soal ini, selama 30 hari dia menghasilkan sekian. Disimpannya di mana? Disimpan satu-satu. Disimpan per bulan. Ini per bulan, ini per minggu, ini per hari. Mau gimana nyimpennya? Terserah. Mau sehari 1 file, atau sebulan 1 file, tetapi kolomnya dibedain hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Sampai 30, sampai 30. Nah, kalau datanya besar banget seperti ini, misalnya ya, kita mau ngambil dari berapa media? Misalnya 10 deh. Masing-masing media 15 kontennya. Kita bikin satu-satu filenya, pasti akan sangat banyak sekali. Filenya pasti akan sangat banyak. Tapi kalau kita kumpulkan dalam satu tabel, kemudian satu kolom-kolom tadi, ada 30 kolom minimal ya, hari pertama, kedua, ketiga, sampai 30. Ya pasti akan jadi satu file, tapi yang besar sekali. Nah, kebutuhannya mau kayak apa? Monggo saja. Tergantung aplikasi yang nanti kita akan gunakan untuk analisis. Misalnya ya, saya menggunakan Tableau misalnya. Tableau itu bisa menggabungkan banyak file sekaligus ditampilkan dalam satu visualisasi. Maka nggak peduli saya ada sekitar 100 file, ada 200 file, saya masukin semuanya, gabungin jadi satu, matching di situ, bisa. Tapi kalau Excel kita bekerja dengan ratusan file, digabungkan menjadi satu, pasti pusing sekali kita. Pasti pusing. Maka mendingan kalau pakai Excel, semua datanya digabungin jadi satu, entah dibagi dalam sheet berbeda-beda, atau terserah bagaimana. Dengan Python mudah kok membuat sheet 1, sheet 2, sheet 3. Saya melakukan itu untuk data COVID. Ya, data COVID yang diterbitkan Kemenkes setiap sore, PDF-nya dikasihin. Itu setiap hari saya bikin sheet-nya. Pakai Python. Jadi PDF saya terima, saya olah pakai Python, saya simpan dalam satu sheet, tapi dalam satu file utuh. Nggak banyak file.
Jadi tergantung kebutuhan kita seperti apa. Semoga bisa menjawab, Mas Jipi. Mantap, Mas. Boleh lanjut? Oke, siap. Saya tutup dulu ini. Saya lanjut lagi. Ini juga scraping data dari Kemdikbud. Data 1.000 sekolah terbaik berdasarkan UNBK-nya, ujian nasionalnya. Ini kalau di scraping, webnya ya, front end-nya, pasti akan susah. Susah banget. Ini nembak langsung ke sebuah file, namanya file JSON-nya, ditembak. Diambil langsung dari sana. Bukan dari website ini, bukan. Terus dari file JSON itu kemudian, file JSON itu cuma muncul gini aja. Nama sekolah, nilainya, rata-rata nilainya, provinsi, kabupaten, jenisnya. Udah gitu doang. Tetapi saya butuh lokasi dari masing-masing sekolah tersebut. Baru bisa diambil datanya ketika saya di sini ada tulisan more nih sebenarnya, ada tulisan tombol deh, more. Kalau diklik baru masuk ke halaman masing-masing sekolah. Di situ lengkap, ada nilainya detail satu persatu, ya kan? Nilai IPA-nya, nilai matematika dan sebagainya, nilai pengetahuan, nilai keterampilan kayak gitulah, saya lupa UN-nya. Lokasinya juga ada di situ. Maka ya kalau saya cuma ngambil dari satu file JSON, saya nggak akan dapat utuh. Saya cuma tampil data rangkumannya saja. Sementara saya perlu menyusuri satu persatu dari masing-masing sekolah. 1.000 sekolah saya perlu susurin semua. Supaya nanti bisa saya petakan misalnya. Maka dengan scraping, saya melakukan, muncullah data seperti ini. Ya. Data ini sudah muncul di file ini. Tetapi data yang ini nggak bisa saya dapatkan hanya dari sini. Saya harus masuk satu persatu ke masing-masing sekolah. Jadi scraping di halaman pertama, scraping lagi di halaman dalamnya, seterusnya sampai 1.000 sekolah. Cepat bikinnya. 15 menit jadi data ini, kemudian divisualisasikan, teman saya kemudian nulis ini gitu kan. Udah dipetakan, selesai. 15 menit dapat datanya, selanjutnya nulisnya tinggal berapa menit, dah gitu aja dihitung. Dipetakan bisa karena di sini ada nama provinsinya. Dipetakan mau per sekolah juga bisa karena ada koordinatnya. Wah ini senangannya Mas Jipi nih biasanya mengolah peta gitu kan. Itulah kegunaannya. Oke, saya lanjut ya. Lanjut, Mas. Ini tadi yang saya sebutkan, data COVID. Kalau tadi dalam bentuk data doang, tabel, visualisasi, kemudian artikel, kemudian dipetakan gitu kan. Nah, yang ini saya setiap hari dulu, kalau sekarang sih enggak, saya cukup ambil dari website aja dah. Dulu setiap hari saya dapat terima PDF ini setiap sore, jam 4, jam 5 sore pasti itu. Terus alih-alih saya copy paste ya, copy paste masukin ke Excel atau pakai PDF converter ke Excel gitu kan. Terus kemudian saya pindahkan lagi ke file saya yang satunya lagi gitu. Itu makan waktu. Ya udah saya bikinin Python-nya, membaca file PDF, tiap kolom, tiap baris ketemu, saya gabungin semuanya jadi satu. Setelah digabungin jadi satu, dijadiin apa? Saya jadikan begini. Dianimasikan menggunakan Tableau, direkam, dijadiin video. Jadi bukan cuman artikel, teks, bukan cuman peta gambar, visual infografis, ya, tetapi bisa juga dijadikan video. Tergantung kebutuhan kita mau kayak apa. Itu scraping, menggunakan scraping. Kalau ini sebenarnya bukan scraping sih, ini mencacah PDF ya. Tapi intinya ya scraping data dari file apapun lah misalnya begitu. Oke, sekarang kita masuk ke tadi soal contoh-contohnya. Sekarang kita melakukan web scraping. Pertama dulu kita ngomongin soal web sebelum nanti kita ngomongin soal scraping. Web itu sebelum kita utak-atik, kita harus paham dulu
prosesnya kayak gimana sih web, cara kerjanya kayak gimana, cara nyusunnya seperti apa. Karena kalau kita tidak tahu, maka ya tadi, cara kita sudah pakai A, jadi hari ini kita belajar pakai cara A, besok diulang lagi nggak bisa. Karena apa? Karena cara membangun web itu berbeda-beda antara developer A, developer B, developer C, dan sebagainya. Cara nyimpen datanya berbeda-beda, security-nya berbeda-beda. Jadi kita mau nggak mau harus paham tadi cara kerjanya web seperti apa, cara ngebangunnya seperti apa, dibangunnya kayak apa, strukturnya seperti apa. Nah, saya jelaskan dulu soal proses web, proses kerjanya sebuah web gitu ya. Ketika kita mau masuk ke sebuah website gitu, apa sih yang terjadi sebenarnya? Dan nanti ketika kita scraping, kita tuh sampai bagian mana sih scraping? Nah, proses kerja web ya kayak internet lah, internet secara umum itu bekerjanya ya cuma dua sisi nih, dari sisi kita yang disebut dengan sisi klien dan sisi server yang menyimpan datanya, yang mengolah datanya, yang mengolah permintaan kita. Serverlah yang nanti akan mencarikan file yang kita butuhkan untuk dikirim ke kita, dimunculkan dalam bentuk website. Nah, prosesnya seperti apa? Ya, sesimpel kita membuka web browser, ketikkan URL-nya, misalnya kompas.com. Nah, ketika di-enter itu, web browser langsung masuk ke jalur namanya jalur HTTP, ya, Hypertext Transfer Protocol. Ada lagi File Transfer Protocol, beda lagi. Ini hypertext, cuman teks doang gitu kan, komunikasi via surat-suratan lah, gitulah istilahnya begitu. Istilahnya bersurat sama gosen, istilahnya. Yang gosen itu kirim barang, yang ini kirim surat doang, misalnya begitu. Nah, HTTP request, kita minta ke server. Tok tok tok, halo, permisi, saya minta dong dibukain kompas.com. Kalau kita dibukain sama si servernya, kita diberi izin oleh si server, oke, dibukain pintunya. Minta apa? Kompas.com. Sebentar ya, saya cariin dulu nih berkasnya, ambilin berkasnya. Itu kalau terjadi dibukain. Kalau nggak dibukain gimana? Kita sudah kirim surat, pintunya tertutup, nggak ada orangnya. Atau ditutup pagar, ada satpamnya, ada anjingnya, nggak bisa kirim surat ke sana. Ya udah ditutup jalurnya. Nah, ini yang sering terjadi. Ketika kita mau web scraping nanti terjadi itu tuh. Kita request, ditutup sama mereka karena ketahuan kita menggunakan bot, kita menggunakan mesin. Ya, itu bisa terjadi. Sudah, kita kulon-won, dibukain pintunya, dikirimin ke kita. Kalau nggak nemu berkasnya, mohon maaf nih nggak ketemu berkasnya, saya kirim balik ya suratnya. Permohonan yang Anda sampaikan tidak bisa kami jawab karena filenya nggak ketemu, misalnya. Atau alamatnya salah. Tapi kalau ketemu, yang dikirim ke kita adalah ini loh, berkasnya ini. Berkas doang. Teks juga namanya, HTTP response. Teks juga, dan teks itu disebut sebagai index.html, file doang, file teks doang lah, kayak notepad gitu lah. TXT kayak gitu, mirip kayak gitu. HTML itu cuma teks, hypertext markup language, cuma teks aja. Dia nggak ada videonya, dia nggak ada fotonya, dia nggak ada macam-macam, itu nggak ada. Filenya terpisah. Ya. Nah, karena cuma teks doang, HTML yang isinya kode-kode tadi, sama browser kemudian dibaca. Oh, HTML kodenya ini, kodenya P, oh P itu paragraf, oh kodenya H1 itu title. Oh, kodenya LI, list, ya, numbering. Oh, kodenya IMG, gambar. Loh, kok IMG minta gambar? Gambarnya di mana? Sementara yang saya terima cuma teks doang, tapi ini ada gambarnya. Ada videonya, buka YouTube ada videonya, buka kompas.com ada gambarnya, ada videonya. Sementara yang dikirim ke saya tadi yang pertama ini cuma teks. Berarti saya harus minta lagi ke server. Fotonya dong, kirimin dong ke kami gitu kan. Videonya kirimin dong, alamatnya di sini. Dimintain lagi, proses lagi kirim. Saya minta fotonya, saya minta videonya. Ke server yang sama atau enggak? Ya bisa jadi yang sama, bisa jadi yang berbeda. Sama server itu, oh
fotonya ada di sini, kemudian ada fotonya ada di server saya. Oke, saya ambilin deh. Oh, fotonya nggak ada di saya, adanya di server sebelah, di server sana lagi. Kamu minta ke sana, ya udah saya terusin ke sana, mintain. Ya. Ambil fotonya, dikirim ke kita. Ya. Permintaan yang berikutnya tadi ya ada foto, ada video, ada mungkin file JavaScript misalnya, ada file data JSON kayak misalnya CSV kayak atau apa. Itu dikirimkan lagi ke kita. Wah, sak buyok, yuk. HTTPS juga dikirimin. Terus kalau sudah ketemu, semuanya sudah terkumpul, dibentuk halaman itu dari teks tadi, kode-kode tadi dibentuk sama CSS-nya dibentuk rapi gitu kan. Sama JavaScript-nya dibentuk ada mouse over, kemudian digeser dan sebagainya, interaktif dan sebagainya. Ada videonya, dimunculin videonya, kalau ditekan play dia akan muncul begini dan sebagainya. Dan seterusnya menjadi sebuah web utuh. Prosesnya seperti itu. Kalau terjadi sesuatu, misalnya gini. Misalnya di proses awal ini kita oke. Di sini juga oke. HTML doang, no? Tapi ketika ke sini dan ke sini, ini tidak terjadi. Misalnya listriknya mati, jaringan internetnya mati. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi yang kita terima cuma file HTML-nya aja, nggak ada CSS-nya, nggak ada gambarnya. Maka yang muncul di browser kita ya cuma teks doang. Itu yang terjadi. Kuotanya habis dan sebagainya, itu yang terjadi. Ini tidak ada, tidak berjalan. Nah, proses web scraping itu motong prosesnya. Memotong proses yang tadi berjalan, yang sampai berapa kali ini komunikasinya dan sebagainya. Proses web scraping kita lakukan cuman sampai di sini. Kalau kita cuman butuh teksnya, metadatanya doang. Kalau kita butuh sampai download gambarnya, ya proses selanjutnya ini juga dibutuhkan, pasti. Tetapi ya setahu saya untuk scraping metadata kalau untuk scraping ya cuma metadatanya aja, kulitnya doang. Kalau kita sampai ngambil gambar-gambar itu namanya crawling, ngeruk namanya. Semuanya dikeruk, habis-habisan dikeruk. Sampai link yang paling kecil-kecil pun termasuk link yang nggak jelas gitu kan, itu yang dilakukan oleh Google. Crawling, semuanya datanya di crawling, kemudian di indexing, dikasih ranking sama mereka. Rankingnya bagus, SEO-nya bagus. Itu yang terjadi dengan SEO. Nah, kita cuma scraping hanya halaman tertentu doang, yang kita ambil cuma bagian kecil-kecilnya aja, judulnya aja, teksnya aja, tanggalnya doang, penulisnya siapa, linknya mana. Nah, itu aja, kecil-kecilnya aja. Nah, proses scraping itu kita lakukan di awal. Makanya kenapa dia sangat cepat. Karena nggak butuh download gambarnya, nggak butuh download videonya. Cuman teksnya aja yang biasanya di parsing ya, dicacah sama si browser, sekarang dicacah sama mesin web scraping kita. Diambilin, jeret. Oh, butuh lagi halaman dalamnya. Buka halaman dalamnya, tapi juga cuman teksnya doang. Ambil, cacah lagi, tarik datanya. Itulah yang bikin dia cepat. Sampai di sini ada yang masih bingung? Sambil buka ini ya, sambil buka ini. Ini target kita hari ini. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, lanjut ke sini. Silahkan teman-teman buka. Ini website saya. Hari ini saya tidak akan mempraktekkan web scraping dari sebuah website resmi lah, misalnya apalah gitu. Karena saya tidak pengen, ini apalagi ini direkam ya, saya tidak pengen ini dianggap ilegal, scraping kayak gini gitu kan. Nanti saya melanggar dan sebagainya. Udahlah, ini pakai website saya. Saya bikin seolah-olah website saya ini mirip-mirip dengan website target kita. Oke? Saya ganti screen dulu. Ini website kita. Tadi yang saya sampaikan pertama adalah bagaimana kita ngelihat strukturnya dulu. Ya. Strukturnya di halaman pertama ini, yang paling atas ada headline 1 artikel. Ada headline kedua 2 artikel.
Kemudian ada 2 kolom. Kolom kiri lebih lebar, isinya artikel sampai ya sekitar 5 artikel nih, 5 artikel. 5 artikel. 5 artikel. Terus di kanan ada kategori, misalnya, kemudian ada hashtag dan sebagainya. Nah, kenapa kita harus memahami struktur ini? Supaya kita tahu nanti yang mau kita ambil yang mana sih? Halaman yang ini atau halaman yang indeks artikel ini lebih simpel mana? Atau halaman yang ini di arsip misalnya. Arsip kebetulan kosong, saya kosongin lah istilahnya gitu. Nah, kita harus paham bagian mana atau halaman yang mana yang mau kita tarik. Oh, ini misalnya halaman pertama, kedua, oke, kita klik. Oh, ada 5 halaman. Oh, begini toh ternyata. Ya. Kira-kira inilah yang kita ambil. Kira-kira ya. Kira-kira. Atau yang tadi pakai indeks artikel. Nah, teman-teman, tadi saya sudah bilang, struktur web tidak pernah sama satu dengan yang lain. Tergantung suka-suka si web developernya. Di sini saya berikan contoh bagaimana sebuah web developer itu bisa melakukan beberapa hal. Contohnya gini. Ini kalau saya klik kanan, teman-teman silahkan klik kanan di web browser, kemudian lihat inspect. Ini halaman depan ya, halaman pertama. Ada tulisannya nih, page sama dengan 1. Ini kalau saya klik kanan, muncul semua. Inilah HTML-nya. Aduh, pusing sekali gitu kan. Kalau kita nggak tahu HTML, waduh, ini bahasa apa nih kan, bahasa planet apa gitu. Lengkap, komplit. Oke. Saya sampaikan dulu, inspect ini adalah developer tools untuk melihat kode yang dihasilkan, yang kita terima ya, yang kita terima dari server tadi, kemudian diterjemahkan oleh browser jadi kode-kode ini, inspect. Tetapi harap dicatat, kode di sini adalah kode yang sudah di-generate oleh browser. Kode ini tidak sama dengan kode yang kita terima dari server. Nah, bingung lagi kan? Tadi kan kita sudah terima kode indeks HTML dari server. Nih teksnya. Terus sama si browser dibaca dong. Oh, kode ini maksudnya ini. Saya terjemahkan jadi begini. Nah, inspektor ini adalah kode yang sudah dibongkar sama si browser, diparsing, kemudian disusun menjadi HTML serapi ini. Terus yang bahasa yang kita ambil dari kode yang kita ambil dari server tadi yang mana? Adanya di sini. Klik kanan, kemudian silahkan lihat view page source. Silahkan diklik kanan, dilihat. Oh, mirip ya, sama yang tadi mirip ya. Sama yang di inspektor tadi mirip ya. Ya, kebetulan saya bikin mirip. Hampir sama. Perhatikan, ada judulnya nih. Livi Renata siap jadi calon gubernur IKN. Ini rekayasa ya, bukan sebenarnya. Coba saya lihat di halaman pertamanya tadi, ada nggak Livi Renata? Ada. Di sini ada nggak Livi Renata? Coba saya cek ya di inspektor, ada nggak Rev? Ada dong. Kebetulan kode yang saya terima dari server dan kemudian diterjemahkan atau di-generate oleh browser kebetulan sama. Tetapi akan beda cerita dengan, coba teman-teman klik yang ini. Tabel dinamis HTML. Ya, di bagian depan ada tabel dinamis HTML. Klik di sini. Oke, ini ada tabel. Wah, sederhana nih, tinggal diambil pakai Google Spreadsheet, bisa pakai import HTML gitu kan. Coba aja. Coba aja kalau bisa. Silahkan dicoba. Antara yang tabel statis HTML, ya ini, dicoba aja pakai Google Spreadsheet. Kalau teman-teman pernah yang melakukan import HTML pakai Google Spreadsheet, antara yang statis HTML sama yang dynamic HTML.
Mari kita lihat di inspektornya. Apakah komplit bahasanya? Ya, ini komplit nih, ada tabelnya nih, ada TR ini baris ya, tabel row, baris dalam sebuah tabel. Kemudian ada TD itu kolom. Ya, kolom tabel. Ini bahasa HTML. Oke. Ada komplitnya, ada TR-TD-nya. Oke. Ini yang di-generate oleh browser kita. Browser kita itu membaca kode HTML, kode JavaScript, kode CSS, dan sebagainya itu, kemudian di-generate jadi begini. Tetapi apakah sama dengan kode yang saya terima dari server? Mari kita buktikan. Klik kanan di halaman webnya, kemudian saya buka view page source. Loh, kok cuma segini datanya? Coba cari Livi Renata di sini. Ada nggak? Ctrl F ya. Livi Renata. Loh, kok bukan judul? Cuman hashtag doang di sini munculnya. Judul yang tadi mana? Judul yang depan ini tadi, yang mana tadi? Ini. Livi Renata siap. Oke, saya copy aja, saya cari deh. Bukan yang ini ya. Saya cari di sini. Ctrl F. Saya paste di sini. Nggak nemu tuh. Apa bedanya yang tadi, yang pertama? Yang kode dari server dan inspektornya sama yang ini. Kode dari server sama yang dari inspektor berbeda. Apa bedanya? Sekali lagi, tergantung web developernya mau menyajikan datanya kayak apa. Untuk yang ini, misalnya, yang barusan saya perlihatkan, yang datanya berbeda tadi, itu tampilan webnya saya atur bukan dari HTML, tetapi dari JavaScript. Kalau teman-teman lihat di sini, di view page source-nya, ada di baris ke-120. Main JavaScript. Aduh, saya makin nambah bingung nih, apa sih main JavaScript? Saya klik di sini. Inilah cara saya membentuk tabel tadi. Aduh, pusing lagi. HTML belum khatam, Python belum khatam, dikasih kayak gini. Aduh, ampun dah. Oke, kita nggak akan ngomongin soal itu. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa ketika kita mau scraping website, kita harus paham apakah datanya dimunculkan kayak gini tadi, antara yang kita terima dari server sama dengan yang dari inspektor, atau berbeda. Kalau berbeda, itu bermasalah. Panduan hari ini tidak untuk ngambil data yang terpisah kayak tadi. Yang hari ini saya share ke teman-teman adalah bagaimana kalau kita menemukan website yang kayak gini, datanya muncul apa adanya di view page source tadi, dan muncul di inspector. Jangan pernah beranggapan kode yang muncul di inspector itu sama dengan source yang kita terima dari server. Web scraping yang khusus hari ini ya, syarat utamanya adalah datanya muncul di source. Kalau nggak muncul di source, kita harus pakai cara yang lain. Itu langkah berikutnya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, sambil teman-teman mempelajari website yang saya munculkan, tadi ya, kenapa kita butuh inspector sama view source-nya, supaya kita tahu cara ngebacanya gimana. Dan di sini kemampuan HTML diperlukan. Baca HTML aja deh. Kalau pusing ya, cobaan tadi tuh cuman cari judulnya aja tuh, cari judulnya di source-nya, dicari ada nggak dapat. Oh, berarti disimpan di file yang lainnya. Oke. Berikutnya, silakan sambil plototin website saya. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menarik data, judul, kemudian metadata tanggalnya, sama linknya misalnya. Di contoh ini, teman-teman bisa melihat bahwa cara menampilkannya beda-beda. Yang satu, kalau di HTML itu ada namanya kontainer, nyebutnya kontainer atau wadah.
atau cangkang atau apapun ya nyebutnya kotak lah istilahnya. Box. Biasanya ditandai kalau di kode HTML pakainya div. Cangkangnya yang mau kita ambil misalnya cangkang headline 1, cangkang headline 2, cangkang indeks beritanya ini. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Karakternya gimana? Saya balik lagi ke tampilan awal tadi ya. Karakternya gimana sih? Oke, saya share. Mari kita lihat dengan klik kanan, lihat inspect-nya. Pertama yang ini, headline ini, yang headline yang besar ini. Ini cangkang besarnya ada di sini. Ada di, ini bisa digedein nggak sih? Oh bisa. Headline ini berada dalam sebuah kontainer dengan atribut. Jadi ini utamanya ya, tagging utamanya kalau di HTML ini tagging utamanya div. Kemudian dia punya atributnya kelas. Kelas Jumbotron dan sebagainya. Ini nama kelasnya ada 1, Jumbotron 1, P41 dan seterusnya. Aduh, nama apa ini? Oke, kita lewati. Kita lihat strukturnya lagi. Oh, ada row, apalagi nih? Kok sama gedenya? Oh, beda. Row itu lebih kecil lagi. Oke. Terus kemudian kolom yang kiri. Kemudian ada headline. Kemudian ada post title, ada H1, turun lagi ada post description, deskripsinya, kemudian ada post URL. Nanti 3 ini yang mau kita ambil, misalnya post title, post description, post URL. Dan ketiga-tiganya ada di dalam div yang namanya class headline. Ingat, dicatat dulu deh headline. Ingat-ingat ya. Oke, headline kedua di sini. Headline kedua di bawahnya sini. Aduh. Nih, di sini klik. Beda lagi nama kelasnya. Pusing lagi nih. Apa harus dicatetin satu-satu? Ya mari kita lihat lagi. Turun lagi ke bawah. Di dalamnya ya isinya. Loh, kok ada kelas headline lagi sama kayak yang di atas tadi? Catat lagi. Headline yang atas tadi pakai kelas headline. Yang kedua, yang bawahnya juga pakai headline. Di dalamnya ada, misalnya untuk judul dia pakai, untuk kategori ya, kategori dunia dia pakai post kategori. Kemudian post title. Ini mirip-mirip tadi pakai post title juga. Ada post date. Tadi nggak ada post date, nggak ada tanggalnya di headline pertama. Terus ini description-nya. Nggak pakai description. Oh, ada post description. Kebetulan. Terus post URL. Sama, post URL, post description, post title. Sama dengan yang tadi. Nih, post title kategori bukan yang ini. Post description, post URL, post title. Headline. Sama bukan? Kebetulan sama. Ya, ini saya kasih yang simple aja, yang mirip-mirip. Kenyataannya nanti gimana? Ya, ada yang simple, ada yang enggak. Terutama sosmed itu udah pasti berbeda kelasnya. Kelasnya beda-beda pasti. Nyebelin lah pokoknya sosmed itu. Kemudian turun lagi ke bawah ke indeks. Nih, saya ambil cangkang luarnya dulu. Cangkang luarnya yang ini nih. Div main container. Kemudian dibelah menjadi ini row, oke. Ini kolom kirinya. Kelihatan ya? Dari kolom kiri, kemudian, nah ini blog post. Cangkangnya dari satu kotak ini adalah blog post. Perhatikan, Y spasi blog post. Kemudian ada artikel. Artikel apa sih? Oh, artikel juga sama nih, mirip-mirip kotaknya. Oh, kemungkinan yang kita ambil nanti artikelnya saja. Artikel ada blog, ada post title, ada post title, nanti ada meta, ini yang deskripsinya ya. Ini ada post kategori, ada post date, author. Kemudian turun lagi ke bawah, ke sini. Ya, post URL. Mirip-mirip lah nama kelasnya.
Oke, yang kali ini berbeda sama yang tadi. Yang tadi nggak ada headline-nya di sini. Yang sekarang adalah, nih cangkang terluarnya adalah artikel. Kotak ini, satu kotak ini. Kenapa sih saya ambil satu kotak? Karena itulah yang nanti kita mau kelompokkan. Oh, ini kelompok headline, ini kelompok artikel, ini kelompok tagging. Cangkang-cangkang itu yang nanti kita ambilin satu-satu. Terus kita runut lagi dalam-dalamannya apa. Ini silahkan dicatat-catat isinya apa aja. Sampai di sini cukup membingungkan? Betapa detailnya ketika kita mau web scraping. Ini masih yang sederhana. Kebetulan namanya saya gunakan nama bahasa Indonesia. Nanti kalau dia pakai nama yang aneh-aneh, pusing lagi nih. Misalnya ini Y blog post. Nanti di bawah lagi saya bikin lagi bukan Y blog post tapi R blog post. Nama yang berbeda-beda ini bikin pusing. Kalau kita mau tarik, masa kita harus catetin satu-satu? Kan enggak. Kebetulan tadi ada kesamaannya, artikel. Kebetulan. Kalau di sosmed, berantakan semuanya. Namanya berbeda-beda. Saya jamin. Di Twitter, di Instagram, di Facebook, pasti berbeda-beda. Itu untuk menghindari orang untuk scraping dengan menggunakan nama kelas yang sama. Oke, sudah tambah pusing. Terima kasih. Sambil ditanyain di tengah jalan nih, nggak apa-apa ya. Nah, tadi kita sudah memahami strukturnya. Nah, sekarang mari kita mulai belajar Python. Oke? Nah, silakan teman-teman buka dari Sorry, di sini dulu deh. Kemarin kalau nggak salah ada salah satu syarat bahwa teman-teman harus install Python dulu ya. Oke. Install Python dulu. Caranya macam-macam install Python itu. Bisa download dari yang python.org atau kalau pakai Windows ya, pakai Windows itu bisa kok dari Windows search Python. Kemudian dia akan muncul cari Microsoft Store. Aplikasi Python bisa di-download dari Microsoft Store. Cuman sayangnya kedua ini cara menjalankan Python-nya murni pakai konsol command prompt, ya kayak tadi saya tunjukkan. Kelebihannya lebih cepat. Prosesingnya lebih cepat karena dia tidak harus load aplikasi besar gitu. Tapi kelemahannya adalah kita harus ngetik satu-satu barisnya, atau kita save di luar kayak tadi pakai file dengan ekstensi PY tadi. Kemudian kita panggil dari konsol tersebut. Terserah mau pakai cara yang mana. Saya sekarang ini menggunakan aplikasi Anaconda. Silahkan download Anaconda nanti menggunakan Jupyter. Jupyter ini tampilannya mirip yang nanti kita praktekkan. Nah, itu adalah Python default-nya, paket dasarnya sebuah Python. Bisa ngapain aja Python dasarnya, macam-macam sih. Ya. Untuk web scraping bisa nggak? Bisa, tetapi caranya rumit, susah banget. Maka kemudian kita butuh yang namanya library. Library itu apa sih? Ya kayak tadi saya sebutkan. Jadi ada orang atau organisasi atau apapun lah developer mengembangkan perintah-perintah khusus gitu kan, yang diambil dari perintah-perintah dasar Python yang harusnya prosesnya panjang, sama developer ini dibikin yang lebih simpel lagi. Dibikin satu package kayak plugin gitulah. Kayak plugin, nanti tinggal dipanggil di Python. Nah, sayangnya ada beberapa library yang tidak dibawa oleh Python dasarnya, Python default-nya. Contohnya yang kita pakai nanti kan Beautiful Soup, ya, salah satu library untuk digunakan web scraping. Nama library-nya BS4, bukan Beautiful Soup, bukan. Nama filenya BS4. Kemudian ada Pandas. Pandas ini tambahan saja. Pandas ini saya gunakan untuk mengkonversi data dari teks menjadi tabel. Tabel kayak Excel, kayak CSV, atau JSON, format JSON.
Nah, yang saya tulis biru di sini, request dan JSON itu biasanya sudah default ada di Python dasar, tapi nanti ketika mau digunakan harus dipanggil dulu. Dipanggilnya dengan cara import. Nanti saya sebutkan. Oke, kalau hari ini belum install Python gimana? Nggak masalah. Web scraping kita hari ini nggak perlu install. Ya, kita pakai online nanti. Seperti yang disampaikan oleh Mas Yeri tadi disebutkan s.id DCJI scraping. Nanti tapi ya, nanti dulu. Ini kalau teman-teman menggunakan Python khususnya di Windows ya, saya belum coba di Mac gitu kan. Kalau di Windows tinggal buka jendela run, kemudian ketik cmd enter. Terus muncul kayak tadi tempat kayak punya saya itu tulis Python enter. Nah, tetapi hari ini saya hanya mau praktekkan dengan cara online, nggak perlu install. Cuman butuh koneksi internet yang stabil, sehingga bisa agak lebih cepat. Ya. Ini research.google.com ini adalah produknya Google. Produknya Google bisa menjalankan Python secara online. Silakan dibuka dulu. Silakan dibuka dulu. Oke, saya pindah ke sini. Bisa pakai link yang sudah saya share di kolom chat ya, rekan-rekan. Aduh, research. Saya pindah ke sini. Oke, tidak bisa. Tadi link yang di-share Mas Yeri tadi yang ini ya. Itu nantilah, nanti kita buka. Kita bikin dulu deh, baru deh. New notebook. Klik di sini. Nah, kalau teman-teman menggunakan aplikasi Anaconda, khususnya Jupyter, itu tampilannya mirip kayak gini. Mirip banget. Ya. Ada yang namanya kode, blok kode. Kayak gini nih, blok kode. Oke, ini saya namai dulu ya. Python Basic misalnya. Nah, silahkan teman-teman buka di sini misalnya ya. Silahkan ikuti dari sini dulu deh. Nah, apa yang tampil di layar? Silahkan ketik print, tanda kurung, halo Ferguson pakai tanda petik. Petiknya boleh satu, boleh petik dua. Boleh petik satu atau petik dua, tetapi harus diapit oleh petik. Ini adalah baris perintah untuk menampilkan atau ngeprint ya, mencetak sebuah baris perintah. Kalau diketikkan print hello Ferguson, nanti akan muncul hello Ferguson doang. Oke, sudah dicoba. Nah, nanti di Python itu ada yang namanya istilahnya indentation. Apa indentasi itu jadi kayak apa ya? Tap gitu lah. Contohnya apa sih? Contohnya kalau yang ini biasanya yang menggunakan perintah if atau perintah try atau perintah for atau apa yang istilahnya bercabang gitu. Jika 5 lebih besar dari 2, nah perintah berikutnya di sini harus ada spasinya. Biasanya 2 kali spasi atau tab. Tombol tab. Tapi biasanya agak error kalau tab. Udah spasi 2 aja deh. Kalau pakai yang Google Research Collab tadi pakai tab masih bisa. Atau spasi 2 juga boleh. Nah, kalau ada if, for, dan sebagainya yang butuh leveling lagi di bawahnya, itu harus ada spasinya. Di sini harus ada space-nya. Kalau enggak, nanti error. Ya. Kalau enggak, nanti bakal error. Errornya kayak apa? Akan muncul kayak gini nih. Tuh, indentation error. Karena tidak dikasih space sebelum print.
Ya, ini nanti kita praktekkan. Oke, ini adalah basicnya Python. Semua bahasa pemrograman selalu punya yang namanya variabel. Ya mirip-mirip matematika lah. Ada variabel A, variabel B, variabel A nilainya berapa. Jadi ini adalah nama variabelnya. X. Ini adalah value-nya, nilainya. Nah, sebuah variabel itu hanya punya satu nilai, satu tipe nilai biasanya. Misalnya nih, X sama dengan 5. 5 itu integer, numerik, angka. Kemudian Y. Y, namaku pitung, sebuah frasa, kata, atau disebutnya string, atau karakter, teks. Maka kalau teks harus dikasih tanda petik, diapit tanda petik. Entah petik 2 atau petik 1, tapi harus diapit. Oke. Terus ada juga begini, karena saya malas bikin satu baris, saya jadiin satu baris begini. 1, 2 baris begini kan, ini 2 baris nih. Saya malas, saya jadiin satu aja deh. Nama variabelnya adalah nama. Nilainya adalah pitung. Nama variabelnya usia, value-nya adalah 12, numerik. Ini juga string. Nah, perhatikan, angka dan huruf kalau digabungkan, kalau nggak pakai tanda petik, dia akan error. Dia harus dikasih tanda petik, artinya dia menjadi sebuah string, karakter atau teks. Nah, string maupun numerik itu bisa diubah-ubah. Misalnya dari angka mau diubah ke string. Contohnya yang X ini. X-nya X besar ya, case sensitive. Ya, case sensitive. X yang kecil, nama X yang kecil sama X yang besar itu berbeda. String dari numerik 3, artinya angka 3 diubah menjadi string, teks, huruf 3, bukan angka. Kalau dijumlahkan misalnya 3 tambah 3, kalau kayak gini nggak bisa, error. Tapi kalau 03 itu bukan numerik. 03 kalau numerik itu ya 3, langsung dibulatkan. Kalau 03 dia berarti string. Diubah menjadi integer, ya int, tanda petik begini, jadinya numerik. Float, desimal. Angka 3 yang bulat begini, bilangan bulat, diubah menjadi desimal menjadi 3,0. Perhatikan, nama variabel yang sebelah kiri ini, case sensitive. Sony, huruf depannya kecil. Sony, huruf depannya besar. Itu berbeda. Variabel yang berbeda. Tidak boleh pakai spasi. Misalnya ya, nama saya. Nama spasi saya itu pasti error. Tapi kalau nama underscore saya, itu satu variabel. Tidak boleh diawali dengan angka. Angka harus ditaruh di belakang. Sony 1, Sony 2, Sony 3. Tidak boleh 1 Sony, 2 Sony, 3 Sony, nggak boleh. Itu kemudian next. Ini tipe data. Tadi ada string, ada integer. Nah, ini yang mesti kita tahu nih. List, daftar, deret. Ya. Daftarnya isinya apa aja? Daftarnya isinya string apple, string brokoli, string chaisin. Ada tuple. Bedanya tuple dan list apa? Ya cuman tanda kurungnya aja dibedain. Tetapi tadi cara membacanya sama. Ini urutan apel, urutan 1, urutan 0. Kalau di Python itu urutan pertama, indeks pertama itu selalu 0. Urutan 0 adalah apple. Urutan 1 adalah brokoli dan seterusnya. Range, rentang. Range 6 itu artinya dari 0 sampai 5, bukan 0 sampai 6, bukan. Bukan 1 sampai 6, bukan. Tapi 0 sampai 5. Dictionary, disingkat dik. Tanda kurung, tanda petik,
boleh petik 2, boleh petik 1. Ya. Kalau petik 2 mirip dengan format data JSON. Kalau teman-teman sudah pernah otak-atik data JSON ini. Boleh true or false, boolean. Ya, benar atau salah. Nah, cuma 2 itu aja. Boolean itu cuma ada true dan false. Halo Pitung, tapi ada B-nya di depan, artinya bytes. Itu biasanya kalau kita membaca sebuah file, misalnya kita baca sebuah file TXT, baca file CSV. Ya. Waktu membacanya itu awalnya dia dianggap sebagai file bytes. Formatnya bytes, bukan teks, bukan string. Ya, beda lagi tuh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Ini silakan dicoba. Silakan dicoba di masing-masingnya. Oke, harusnya kalau X sama dengan apa kabar, maka print X harusnya apa kabar doang. Terus kalau X sama dengan tipe datanya ini tipe data dictionary, big, atau kalau di JavaScript namanya JavaScript object. Mirip-mirip. Format JSON juga kayak gini. Print X nanti munculnya adalah seperti ini. Oke, sekarang komparasi. Komparasi. Komparasi adalah misalnya, apakah X sama dengan 1? Ya, beda ya, perhatikan beda. Bedanya sama dengan cuma 1, sama dengan sama 1 itu apa ya? Sama dengan yang satunya sama, beda juga ya. Ya sama dengan lah, tapi sama dengannya cuma menyampaikan nilainya adalah cara-cara gitu. X nilainya adalah 1. Tetapi kalau if X sama dengan itu artinya apakah X sama dengan 1, ya, itu komparasi. Elif itu apa sih? Else if disingkat menjadi elif kalau di Python. Kalau di bahasa pemrograman yang lain pakainya else if. Elif X sama dengan 2 jika X sama dengan 2, print X sama dengan 2. Else lainnya cetak entahlah. Jadi ini yang harus dipahami. Biasanya suka sulit, ini adalah komparasi, ini bukan. Ini adalah operator biasanya gitu. Pengulangan ini juga harus dipahami dulu dalam proses web scraping. Karena apa? Yang kita hadapi nanti bukan cuma 1 halaman, tapi ada 10, 50, 100, bahkan mungkin sampai 1000 data yang proses membacanya sama, diulang-ulang terus. Daripada kita ngetik perintah 1 sampai 1000, mending bikin 1 dan diulang terus prosesnya sama. Diulang, ulang, dan ulang. Oke, mau diulang berapa kali? Terserah. Kalau for X in range 5 artinya adalah untuk setiap data di dalam rentang 0 sampai 4, dia dianggap sebagai X. Rentang data 0 adalah 0. Rentang data 1 adalah 1. Rentang data rentang data 1 adalah rentang data 0 adalah 1 dan sebagainya gitulah. Nanti begini jadinya. Jadi bingung sih. Ini kebetulan sama ya, rentangnya 0 sampai 4. Nanti kita rentangnya misalnya ya ada angka 5, 4, 2, 3, 1. Nah, angka yang ke 0 berarti yang 5. Urutan yang 0 adalah 5. Urutan yang ke 1 adalah 4 dan seterusnya. Tergantung rentangnya urutannya kayak gimana. Oke, mari sekarang kita praktekkan untuk scraping. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tambah pusing?
Saya pindah ke baik, teman-teman. Teman-teman, ini adalah kode yang sudah saya bikin, ya. Teman-teman silahkan pakai, tapi saran saya begini. Saran saya silahkan copy paste, tapi satu persatu. Jangan langsung semuanya di copy paste. Supaya tahu nanti prosesnya kayak apa. Oke? Nah, proses web scraping, yang pertama yang harus dilakukan adalah, karena kita ingin minta data ke server, kita butuh yang namanya proses request, HTTP request. Dan itu adanya di library request. Jadi kita suruh si Python nanti, dia jalankan library request. Nah, jalankannya gimana? Pertama kita panggil dulu library request-nya. Library request diminta. Terus kita minta juga library beautiful soup. Ini khusus untuk web scraping, mencacah, untuk parsing HTML tadi ya. Dicacah-cacah. Oh ini title, oh ini paragraf, oh ini apa, dan sebagainya. Dia mencacah kode HTML. Import pandas, ini boleh dipakai, boleh enggak. Ya, tapi saya pakai ini untuk mengubah hasil scrapingan saya masukkan menjadi data tabular, Excel atau CSV atau apapun. Ini, perintah import ini wajib dilakukan di awal dulu. Jadi ini akan saya jalankan dulu. Run. Pasti tidak akan memunculkan hasilnya apa-apa. Tidak akan pernah. Karena cuma import, manggil doang, tapi belum dijalanin. Nah, cara jalaninnya gimana? Oke, kita pindah ke blok yang kedua. Kalau ada yang ketinggalan, silahkan bilang ke saya. Oke. Kalau ada yang ketinggalan, silahkan bilang ke saya. Apakah ada yang istilahnya kelewatan, istilahnya begitu. Oke, silahkan teman-teman ketik yang ini dulu. Atau copy paste lah dari punya saya. Ini aja dulu. Ini artinya kita mendefinisikan sebuah variabel namanya URL. Teman-teman boleh ganti, bukan URL misalnya, tautan. Tapi ingat, begitu ini diganti, nanti dia ada get URL, ini harus diganti juga. Nanti ya, tapi ya, ini saya ganti gini deh. Ini hanya definisi sebuah variabel. Kalau saya jalankan, dia tidak akan ngapa-ngapain, tidak munculin apa-apa. Oke. Yang kedua adalah kita membuat variabel namanya konten. Boleh diganti, silahkan apa, serah. Konten, nama variabel ini diisi dengan perintah request, minta data. Minta data, ambil, dapatkan dari tautan. Tautan itu yang mana? Tautan itu yang ini. Request meminta kepada server untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan tautan. Kemudian kita perintahkan isinya apa? Kontennya. Kalau ini saya hapus, kontennya bagian ini saya hapus ya. Saya print konten misalnya. Dia cuma menampilkan responnya. Respon dari server. Respon 200 itu artinya kita diizinkan untuk meminta datanya. Nah, datanya yang mana? Belum. Tadi kan kita tulis dulu konten. Konten. Kalau filenya dalam format JSON, ini bisa pakai JSON. Langsung. Kebetulan karena ini teks, ya udahlah konten atau teks gini juga bisa. Kadang-kadang ya, pilih salah satu. Yang manjur yang mana? Konten. Oke, sekarang saya minta kontennya. Saya coba print konten, hasilnya kayak apa?
Hasilnya kayak gini. Lihat ada B-nya, bytes. Ini adalah source yang tadi muncul di halaman website saya. Source yang ini, persis. Nih, Ctrl U ya. Nih, persis sama. Persis sama. Cuman ini lebih mendatar aja. Hanya dengan 3 baris ini, plus tadi yang import, kita sudah minta data kirim dari server ke kita dalam bentuk teks HTML. Kode HTML ini kan dalam bentuk teks kayak gini. Sesimpel itu? Ya, sesimpel itu. Kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana kita mencacahnya. Ini sudah kita dapatkan, kode ini sudah kita dapatkan, terus nanti kita cacah. Cacahnya gimana? Cacahnya pakai ini. Beautiful soap. Fungsinya adalah beautiful soap. Ingat ya, S-nya besar. Beautiful soap. Dalam kurung, apa yang mau dicacah? Konten tadi. Hasil yang kita dapatkan dari server tadi. Ini yang mau kita cacah. Terus, metode pencacahannya adalah HTML parser. Parsing, dipotong-potong berdasarkan kontennya. Coba kita jalanin deh. Print HTML ya, ini hasil dari si ini tadi, Beautiful Soap. Kalau tadi bytes, teks, file ya, kalau ini udah enggak. Ini sudah benar-benar teks yang ini. Udah bentuknya string, udah nggak ada B-nya di sini. Ini pasti sama dengan yang di sini. Kebetulan pas lagi sama. Karena saya buka source-nya supaya bisa di-scrap. Ya. Pasti sama, tinggal dicek aja. Sudah ya? Nah, kalau sudah, ini saya hapus, ini saya hapus. Sekarang kita mulai scraping-nya. Tadi sudah dicatat, ada div kelasnya headline pertama dan headline kedua, langsung 2 sekaligus ya. Ada div kelasnya artikel, yang tadi, yang indeks tadi. Ini yang headline, ada sini ada headline semua sampai sini. Kemudian yang ini adalah artikel. Maka kita butuh pengulangan. Dalam satu halaman tadi ada 1, 2, 3, 8 artikel yang masuk dalam kelas headline dan masuk dalam kelas artikel. Perintahnya adalah dari semua find all, ya. Dari semua, ini HTML ini sama dengan yang ini sama. Ini kalau kita mau ganti ya, kita mengadai page misalnya, maka ini juga harus diganti page. Dari page ini, dari Beautiful Soap ini, cari semua div yang kelasnya headline dan artikel. Cari semuanya. Ada berapa tadi? Nggak tahu. Dicari nanti. Dan sebutlah dia sebagai artikel ini. Jadi ada berapa tadi, kotak-kotak-kotak, dia akan disebut, dinamakan variabel artikel. Oke. Titik 2, jangan lupa titik 2 di sini. Terus di sini harus ada spasinya. Sudah ketemu artikel. Prosesnya kita bayangkan, kalau sudah kebuka page-nya, kemudian urut satu persatu, ada kelas headline, ada kelas artikel, setiap penemuan
setiap ketemu dia disebut sebagai variabel artikel. Setiap artikel ada isinya. Isinya apa? Ada judul, ada teks, ada link. Kali ini saya cuma ambil judulnya doang deh. Judul, kita bikin variabel lagi. Judul adalah dari setiap temuan tadi yang namanya artikel, cari satu aja. Nah, bedanya find all sama find itu apa? Find all itu kalau berulang-ulang ya, ada temuannya ada banyak. Kalau find dalam satu peta tadi, misalnya satu peta headline, itu cuma ada satu div yang kelasnya post title. Kok beda sih cara penulisannya ini, ada kurung kurawal, yang ini kok kelas begini? Sebenarnya mirip-mirip sih, kalau saya bikin gini juga bisa aja sebenarnya. Nggak boleh pakai nama kelas ya. Kelas itu sudah punyanya si Python ya. Python sudah punya perintah namanya kelas. Jadi gini, sama saja. Cari yang di dalam artikel tadi ya, di dalam artikel, cari bagian yang div, kelasnya adalah post title. Kita ambil teksnya saja, bagian dalamnya saja. Oke, saya buktikan dengan kalau nggak pakai teks, munculnya apa ya? Saya print nih, judulnya saya print. Setiap ketemu di print, setiap ketemu di print, setiap ketemu di print. Begitu perintahnya. Saya jalankan. Ini nggak pakai teks ya. Nih, muncul deh kodenya. Padahal yang kita butuhkan cuma ininya aja nih, isinya aja. Isinya kita pakai dengan dot text. Kita jalanin. Isinya doang kita dapat. Sampai di sini membingungkan, tambah pusing, membosankan, atau bagaimana? Masih nyambung, Mas. Syukurlah. Silakan bertanya kalau memang kurang jelas ya. Oke, ingat ini baru satu halaman. Padahal tadi ada berapa halaman sih di sini? Ada 5. Mungkin ada 10, ada sekian, dan sebagainya. Nah, kalau ini cuma satu halaman, ini satu halaman ini ya, halaman berikutnya bagaimana? Apa kita tulis ulang misalnya gini? Kita lihat gini ya. Saya ulang. Ketika saya klik ini, klik halaman kedua, muncullah nih URL-nya kayak gini. Ada tanda tanya page sama dengan 2. Ya kan? Ini tandanya. Kemudian ada page sama dengan 3 dan seterusnya sampai habis. Apa iya saya ulang-ulang nulis kayak gini misalnya? Ya. Ini page 1. Sorry. Ini page 1. Terus saya ulang lagi, saya copy paste misalnya. Ayo buktikan aja. Mari kita buktikan. Paste ini 2. Apa kayak gini sampai 10 sampai 100 dan sebagainya? Coba aja ya. Coba aja nih. Jalan nggak ini? Tuh. Dapat lebih banyak kan? Tapi apa iya kita ulang-ulang begini terus, copy paste sampai 100? Ya kalau kita belum paham banget soal fungsinya for, ya lakukan dengan cara itu. Yang penting kita dapat hasilnya kan? Silahkan. Tetapi kita punya cara yang lebih praktis. Apa itu? Kita beralih ke blok berikutnya. Kita butuh sebuah fungsi, atau kalau di Python disebut sebagai definition, define. Fungsi yang nanti akan kita panggil berulang-ulang, tinggal diganti parameternya. Ini adalah nama fungsinya, ini adalah parameternya. Parameter inilah yang nanti akan kita ubah-ubah menjadi halaman 1, halaman 2, halaman 3, seterusnya sampai 100.
Oke. Perhatikan perintahnya di sini. Perintah ini mirip banget sama yang di sini. Sama persis. Nih sama sini. Bedanya adalah di sini. Ini saya ganti deh biar nggak bingung ya. Tautan. Ini tautan. Sorry, yang warna hijau ini nggak usah diketik juga nggak masalah nih. Ini cuma komentar aja. Ini tautan. Sama persis. Perintah inilah yang nanti akan kita ulang-ulang. Sementara yang ini nanti akan kita ubah-ubah. Oke. Kita bikin request, bikin definisi function ya. Function namanya request. Saya jalanin dulu deh request ini. Pasti tidak menghasilkan apa-apa. Perhatikan bedanya di sini return. Sementara di sini tadi page. Apa bedanya? Kalau ini dianggap sebagai variabel, kalau di sini dianggap sebagai request ini menghasilkan beautiful shop ini. Bukan menghasilkan variabel page, bukan. Tapi isi dari beautiful shop inilah hasil si request, definisi dari function dari request ini. Makanya pakai return. Mari kita praktekkan di sini. Ini agak lebih rumit karena saya akan menambahkan variabel baru untuk menyimpan data yang mau kita simpan. Kita bergeser ke sini. Ini tadi request sudah dijalankan, oke, tidak menampilkan hasil printnya ya di sini. Data sama dengan kurung kurawal kurung siku ini adalah list. Tadi ingat list ya, list itu daftar, caranya gitu. Daftarnya saya kosongin, kosong. Daftarnya kosong. Nanti saya tambahkan ketika saya dapat data judulnya. URL-nya adalah ini. Default URL-nya adalah ini. Saya request URL. Jadi saya request ini. Artinya apa? Jalankan fungsi request ini. Tautan ini adalah si URL. Kalau saya ganti ini sebagai page sama dengan 1, maka yang di sini request URL di sini request web scraping halaman 1. Paham ya? Saya cukup gini aja. Nah, ini adalah pengganti page tadi, page yang di sini nih. Oke, biar sama deh, saya tulis page. Ini juga saya ganti dengan page. Variabel baru namanya page, isinya adalah hasil dari menjalankan request ini. Request URL kebetulan adalah URL-nya sama dengan yang tadi. Ini mirip dengan yang tadi, sama. Ini sama persis nih, sama persis sama yang di atas. Cuman bedanya kali ini saya masukkan data judul ini ke dalam daftar si data ini. Paham ya? Begitu ketemu judulnya, saya masukkan ke dalam daftar ini, append, perintahnya append. Data ini append. Jadi ditambahin terus datanya. Bread tambah terus. Terus formatnya adalah begini. Formatnya adalah format dictionary. Ada kurung kurawalnya, kemudian namanya, nama variabelnya pakai tanda petik, judul. Terus ini value-nya. Value-nya sama dengan ini, judul ini. Jadi beda ya, yang tanda petik ini adalah nama variabel di dalam dictionary. Ini adalah nilai dari variabel judul ini. Ini saya mau ganti dengan judul artikel juga boleh. Boleh pakai spasi kalau yang ini, karena ada tanda petiknya. Oke. Jadi setiap kali ketemu ada judul, masukin ke data. Terus di sini saya simpanan tadi, si data yang sudah saya tambahin ini, gitu kan? Nanti saya simpan ke dalam bentuk tabel menggunakan nih pandas. Yang ini nih tadi, ya import pandas ini. Nih. DF ini boleh apapun, misalnya ya, tabel. Ini saya ganti dengan tabel. Tabel. Ubah data ini yang tadi sudah diisi
diubah, dimasukin sebagai data frame. Tabular, data tabular. Oke, mari kita jalankan. Hanya satu halaman aja nih, satu halaman aja. Jalanin. Beginilah, ini judul artikel yang ini. Judulnya ada 8 ya, 0 sampai 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di sini bisa dipahami? Lanjut ya. Belum ada yang protes kan ya? Mas bingungin, tambah pusing gitu kan? Lanjut dulu, Mas. Oke. Kita sudah selesai yang ini. Mari kita tambahin dengan lebih pusing lagi. Tadi sudah ketahuan ada URL ini, tapi ini cuma satu halaman. Besti, kita punya ada banyak halaman. Ya. Kita ulang lagi yang ini. Abaikan yang ini ya. Ini abaikan. Kalau mau ditambahin silakan diubah di sini. Kali ini saya akan menggunakan pengulangan lagi. Tapi pengulangannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan halaman. For I in range 1 sampai 9. Bukan 10 ya. 10-nya nggak akan diambil. 1 sampai 9. Kalau ini ditulis 9 berarti 1 sampai 8. Kenapa nggak 1 sampai 6 aja sih, Mas? Kan tadi cuma 5 halaman. Ya, kebetulan kita tahu 5 halaman. Kalau enggak ya cobalah misalnya 10. Oke. Nah, bedanya tadi URL-nya kan tadi disebutin di atas ya, di luar for ini. Tadi kan di sini, di atas ini nih. Aduh. Tadi di sini. Tapi sekarang kita mau pindahin, ganti. Harus dimasukkan di sini. Setiap pengulangan, URL adalah ini. Nilainya fix kayak gini. Tetapi nanti akan kita ubah. Ini page aja deh, sama kayak tadi deh. Page. Nanti kita ubah. Page, request. Nah, ini kita lihat perbedaannya di sini. Page, URL-nya adalah ini. Digabungin lagi dengan string-stringnya tanda tanya page. Ini udah tahu ya tadi ya. Maka nanti akan keluarnya adalah ini, URL ini. Ada page-nya. Terus ada I, ini kan tadinya number, ini numerik ya, ini numerik nih. Tapi karena yang mau digabungkan dengan string, dia harus diubah dulu menjadi string. Diubah jadi string, jadi misalnya nanti mulai dari 1 sampai 10. Sampai 9 nanti. Paham ya? Setiap kali dijalankan, yang pertama dia akan request dari halaman 1. Udah selesai, nanti akan di-request halaman 2. Request lagi halaman 3, dan seterusnya sampai berulang. Terus saya tambahin lagi, ada try. Apalagi nih try. Coba. Teman-teman, ini belum saya sebutkan sebelumnya. Try ini adalah sebuah perintah untuk perangkap ya, perangkap. Apakah perintah yang kita jalankan nanti error atau enggak? Try itu akan dijalankan sepenuhnya, baris di bawahnya akan dijalankan sepenuhnya kalau semuanya ini enggak ada error. Tapi kalau ada error, nanti dia akan turun ke bawahnya, ke except. Perintahnya apa di sini except? Nanti bisa dikasih tahu. Misalnya ya, exception SI. Nanti kita cetak errornya apa. Teman-teman, try titik 2, jangan lupa. Setelah itu ada di bawahnya juga harus menjorok ke kanan.
ada indentation-nya. For ini sama persis dengan yang tadi. Kita nggak utak-atik. Cuman sekarang ditambahin lagi nih. Ada URL. Jadi selain judul, kita ngambil juga URL-nya. Ingat ya, ini tadi kenapa kok beda dengan yang ini? Silahkan kalau mau disamakan, ya. Kayak yang atas tadi, kayak yang ini, silahkan kalau mau disamain kayak yang di sini ini, sama mau disamain kayak gini juga boleh. Jadi sekali tarik, kita ngambil judul dan ngambil linknya. Linknya ada di mana? Linknya ada di div kelasnya post URL. Nah, div itu ada tandanya A, anchor. Anchor inilah yang tempat menyimpan URL-nya, linknya. Linknya ada di mana? Ada di atribut Ahref. Mari kita lihat ya. Coba lagi ya. Nih. Ini tadi post URL nih. Di dalam post URL tuh ada div, ada P, ada A. Anchor. Ini anchor-nya, kelasnya teks dan sebagainya. Href-nya, hypertext referensinya adalah ke sini. Ketika diklik, dia akan lari ke main data web scraping, /artikel, tanda tanya, ID-nya, ID artikelnya adalah ini. Jadi saya nanti akan mendapatkan data ini. Nih, href-nya. Terus saya simpan ke dalam sebuah objek dictionary, judul artikel, dan linknya. Tanda koma ini ya, ini dictionary. Silahkan lihat lagi tipe data tadi, silahkan dilihat lagi. Kalau tadi cuma judul doang, ini cuma judul doang, ini sekarang ada judul dan URL. Terus bawahnya perintahnya sama. Nih, ini DF ya, tadi tabel ya, tadi tabel, boleh silahkan diganti, nggak apa-apa. Silahkan dijalankan. Jebret, 1 sampai 10 halaman. Nih, jalan, turun, tanda hijau ini ya, terus muncul di sini ya. Turun, oke. Perhatikan teman-teman, kok ada yang error? Yang error adalah halaman ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Ini yang tadi nih. Ini perangkapnya nih. Inilah munculnya di sini. Nggak masalah. Yang penting kita sudah dapat 38 artikel dari halaman pertama sampai halaman ke-5. Sampai di sini bisa dipahami? Kita baru ngambil halaman depannya, atau halaman etalase, halaman etalase dari tadi 5 halaman ya. Kita belum masuk ke halaman artikelnya, tambah rumit lagi nanti. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mohon izin akan membahas yang ini secara cepat, karena saya sebenarnya sudah ada rapat jam 2 tadi. Oke, saya akan membahas ini secara cepat. Ini adalah penambahan dari yang tadi. Ya, ini mirip sama yang tadi, ada for range 1 sampai 10, ini ada apa, dan sebagainya. Oke. Bedanya adalah, kali ini saya tidak akan scraping di halaman ini. Tadi kan kita scraping di halaman ini kan ya, di halaman etalasenya saja. Nah sekarang saya tidak scraping itu, ya scraping dikit sih, scraping dikit dapatnya ini. Sama saya cuma ngambil linknya aja, link dari masing-masing artikel. Setelah saya dapat link masing-masing artikel, saya nggak ngambilin judulnya, nggak. Saya masuk ke halaman artikel itu, di link yang saya dapatkan ini,
Terus linknya yang saya dapatkan ini saya ulang lagi, request lagi kayak gini. Jadi sekarang kita ada 3 pengulangan nih. 1, 2, 3. Ada 3 tahap. Ya, 3 tahap masuk ke halaman pertama, halaman etalase, halaman 1, 2, 3, 4 sampai 5. Terus halaman etalasenya kita ambil linknya saja. Linknya nanti kita buka. Nah, dari link yang kita buka itu nanti kita ambil, misalnya ya. Nih, kita ambil judul, ambil ini aja. Sama taggingnya. Tagar. Judul, halaman, judul meta tag-nya sama taggingnya. Taggingnya saya lebih komplitin lagi, ya, karena taggingnya itu berantakan, ada /backslash n ini maksudnya enter ya, ini tab, ini saya bersihkan. Setiap kali ada enter saya replace, saya ganti teksnya menjadi kosong. Setiap ketemu tab saya ganti menjadi kosong. Setiap ketemu tulisan tagar .2 saya ganti dengan kosong. Terus saya kasih perangkap lagi di sini. Kalau nggak ada judulnya kosong, artinya ada kesalahan scraping tadi. Kalau judulnya kosong, nggak akan saya tambahkan. Ini kalau if judul true itu artinya kalau ada judulnya nggak kosong, datanya saya masukkan ke sini. Ini saya coba dulu. Inilah kekurangannya kalau pakai yang Google Colabs ya. Lama. Tergantung memori yang kita lakukan. Nih, di kanan itu ada RAM-nya. Sama koneksi kita. Koneksi kita gimana. Dan sama seberapa banyak data yang kita ambil. Ini kan masuk persatu tuh. Tadi ada 38 artikel, dibukain satu-satu, di-scrap satu-satu. Ya kan? Sebagai perbandingan, ini agak lama ya, nih ketahuan nih hasilnya. Oke, tapi ini hanya muncul di layar kita. Gimana cara downloadnya? Tadi perintah yang tadi ini, khusus yang ini aja nih. Kalau teman-teman pakai Google Colab, pakai ini. Baris ini yang harus kita tuliskan. Kita bikin nama file baru, namanya scraping CSV. Ini boleh diganti. Hasil scraping.csv atau txt, boleh. Tapi karena tadi df dikonversi menjadi CSV, maka mending kita pakai CSV aja. df to CSV, oke. Index false itu maksudnya nanti nggak ada kolom indeksnya. Kolom indeks itu 1, 2, 3, 4 sampai terakhir. Terus hasilnya nanti bisa kita download. Saya jalankan. Ulangi lagi dari pertama. Agak lama. Habis ini saya bandingkan kalau saya menggunakan aplikasi Python yang sudah saya install di PC. Prosesnya seberapa lama? Ini tadi udah cetak, ya, udah cetak. Nah, sekarang muncul ini nggak? Muncul nggak nih box penyimpanan? Di teman-teman muncul nggak box penyimpanan? Ini apa ya? Kok nggak nongol ya? Ya, di tempat saya muncul save di mana? Save di mana? Oke. Muncul, kemudian Ctrl J ya, saya Ctrl J nih. Ctrl J, muncul CSV dalam bentuk CSV kayak gini. Bentar, saya buka dulu.
hasilnya kayak gini. Kalau dibuka di Excel, kebetulan Excel saya belum bisa menerjemahkan secara otomatis dari koma, kemudian Mas Slamet GP, kalau CSV itu, kalau yang ada komanya pasti dikasih tanda petik 2 kayak gini. Ini contohnya ya. Politik 2600, nih ada tanda petiknya. Karena apa? Karena di setengah sini ada komanya. Ini ada komanya. Nah, ini satu kesatuan. Ini ada tanda petiknya, pasti begitu. Tapi konversi CSV ke Excel itu sebenarnya gampang kok. Cari di internet ada CSV to Excel. Atau dari Google Spreadsheet juga bisa kan, import CSV, itu bisa. Tapi kalau di Excel di sini pakai yang insert data itu, kok insert data? Olah data itu nggak bisa tuh, gagal pasti, karena hanya berdasarkan koma. Oke, saya bandingkan dengan kalau saya pakai software Python yang Anaconda tadi. Ini ya, saya simpan PY-nya, filenya ada di sini, saya enter. Bentar, ini kok nggak muncul? Sebentar. Kok nggak muncul di sini? Sebentar, Anaconda. Oke, berhasil 1, 2, 3, 4 artikel. Lihat betapa cepatnya. 1, 2, 3, betapa cepatnya. Sep, ketahuan. Di sini hasilnya udah muncul. Saya buka filenya, kebetulan saya simpan di dalam format Excel. Bentar, saya format Excel mana tadi ya? Sudah rapi. Seperti ini. Oke, ada 38 artikel. Ya, 39 karena di atasnya ada judulnya, judul kolom. Sudah selesai. Terima kasih sudah dikasih waktu tambahan, Mas Yeri. Thank you, Mas Sony. Tapi intinya tetap kurang ya. Kalau kita belajar satu hal menarik, malah penasaran nih, Mas. Pengen kok bisa gini, bisa begitu. Atau misalnya kita mau coba untuk web yang lebih rumit lagi. Nanti deh kapan-kapan kita undang Mas Sony lagi. Kalau belum kapok untuk kami undang untuk sharing ilmunya. Oke, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih buat Mas Sony sudah berbagi ilmunya sampai tadi lupa rapat ya, Mas. Ya. Kita kasih aplaus untuk Mas Sony. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sesi kita kali ini. Saya sudahi dulu sesinya. Nanti kita sore ada sesi lanjutan di jam 4 sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Selamat sore.